ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan bahwa fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah, kenikmatan yang dahsyat dan luar biasa, bahkan kenikmatan yang tidak akan bisa dihitung oleh apapun, secanggih apapun alat untuk menghitung nikmat Allah, la tusuha, tidak akan bisa menghitung akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Tidak sekali, dua kali Allah katakan dan Allah ulang kalimat tersebut, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Artinya apa? Bahwa kenikmatan fasilitas yang diberikan oleh Allah jangan sampai menjadi zinatul hayatid dunya, hanya sekedar hiasan dunia, hanya sekedar pemuas kehidupan dunia, hanya sekedar pandangan dunia. Tapi semua fasilitas yang diberikan oleh Allah tidak sampai sedikit pun, bahkan sundung kuku pun, sampai kita bawa ke akhirat. Naudzubillah. Wal banun, dan demikian anak keturunan kita yang diberikan oleh Allah sebagai titipan. Jangan sampai kita membuat bangga mereka atau kita bangga dengan mereka hanya sekedar kehidupan dunia. Kita pelihara atau kita beri makan mereka, ketika kita berikan didikan dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, perguruan tinggi, sampai mendapatkan kerjaan, tapi kita tidak berikan fasilitas agama. Mereka tidak mengerti dalam ibadah, mereka tidak mengerti dalam syarat dan rukunnya, sehingga mereka jauh daripada syariat agama. Itulah yang disebut sebagai zinatul hayatid dunya. Kalau sudah demikian, masyarakat muslimin dan masyarakat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan kita, fasilitas dan juga anak keturunan hanya sekedar zinatul hayatid dunya, berarti kita akan menjadi manusia yang celaka di akhirat kelak. Makanya ayat tersebut dilanjutkan dengan wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika wa thawabun khairun amala. Bagaimana usaha kita agar fasilitas yang diberikan oleh Allah, kenikmatan yang sudah banyak Allah berikan kepada kita, yang mungkin kita ini termasuk manusia-manusia yang kufur nikmat, kita termasuk manusia-manusia yang jarang bersyukur dengan nikmat Allah, kita manusia yang selalu mengeluh kepada Allah, kita manusia yang selalu merasa kekurangan, kita menjadi manusia yang jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bisa menjadikan setiap nikmat fasilitas yang diberikan oleh Allah, bahkan banun, anak keturunan kita, adalah baqiyatus sholihah. Bagaimana usaha kita agar nikmat tersebut bisa kita bawa, bisa kita nikmati, bisa ngikut kita semua ketika kita masuk ke liang lahat, ketika kita sudah berada di alam barzakh. Ternyata harta yang diberikan oleh Allah manfaat bukan hanya dunia tapi manfaat akhirat. Ternyata pekerjaan kita bukan hanya manfaat dunia tapi bisa manfaat akhirat. Dan semua jabatan-jabatan yang kita dapatkan saat ini, bagaimana caranya jabatan tersebut bisa manfaat dunia dan akhirat, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wal baqiyatus sholihah. Kita bawa kenikmatan tersebut yang diberikan oleh Allah sampai akhir hayat kita, sampai kita tersenyum ketika kita sudah berbaring di alam barzakh. Anak-anak yang ingat kepada kita, anak yang selalu mendoakan kita, anak yang mengirimkan pahala buat kita, anak yang menjadikan kubur kita raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surga ya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal nanti kita sudah capek ibadah kepada Allah, sudah luangkan waktu untuk ibadah kepada Allah, akan tetapi ketika kita sudah masuk ke liang lahat,
Justru anak-anak kita yang membuat sedih di alam barzakh kita. Anak yang tidak kenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Oleh karena itu masalah muslimin dan masalah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kehidupan ini bukan hanya kehidupan dunia. Perlu beberapa saat atau beberapa waktu kita memikirkan tentang kehidupan akhirat. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal beliau mengatakan, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza, faman lam ya'mal huna nadimal huna. Dunia ini bukan tempat kita berleha-leha. Prestasi yang paling utama, prestasi yang hakiki adalah prestasi yang nanti kita nikmatin di akhirat. Tempat ini hanya tempat kita untuk mencari keridhaan Allah. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wal akhiratu darul jaza. Nanti kalau kita sudah di akhirat, enggak ada lagi taklif untuk ibadah kepada Allah. Kita enggak akan dituntut untuk sholat, untuk puasa, untuk ibadah ini dan itu, tidak. Karena yang namanya akhirat cuma balasan-balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, maka kebaikan yang akan diberikan oleh Allah. Allah dan yang maha adil, Allah dan yang maha menghakimi, Allah dan yang maha memberi, Allah dan yang maha menolak. Semua apa yang kita kerjakan, semua tidak terlepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Faman lam ya'mal huna, dan siapa orang yang tidak beraktivitas amal ibadah kepada Allah, nadimal huna, maka dia akan sengsara, dia akan menyesal dalam kehidupan akhirat selama-lamanya yang tidak ada untung dan akhirnya. Masalah muslimin dan masalah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita jadikan nikmat Allah yang sangat besar ini, fasilitas yang diberikan oleh Allah dan keturunan-keturunan kita semua, kita jadikan sebagai baqiyatus shalihat, kita jadikan amal kekal kita nanti di akhirat, sehingga kita semua bisa menjadi manusia yang beruntung, mujur, bahagia dunia dan akhirat, sehingga kita bisa membanggakan kehidupan kita nanti di akhirat dengan orang-orang yang mungkin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua, keluarga kita, anak-anak dan istri kita semua, bahkan orang tua kita dan orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, yang selalu berkumpul dengan kita, yang selalu berwasiat dan kebaikan, mudah-mudahan kita semua nanti dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera baginda Rasul. Dan juga mudah-mudahan kita bisa berjumpa, bertatap, bersentuh dan berpegang tangan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ina sallallahu alaihi wasallam.